Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita malam hari ini bisa menghampiri Tuhan kembali. Mari kita persembahkan yang terbaik, pujian kita, syukur kita, karena Dia Bapa yang baik bagi kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Setelah Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau menjadikan kami ciptaan yang mulia. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau mengangkat hidup kami. Kami percaya hidup kami akan terus naik selagi kami berjalan bersama dengan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Segala sesuatu perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah saatnya kami mau persembahkan syukur kami, pujian kami, memuliakan nama-Mu yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Kami persembahkan pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan,
kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bila kami mengingat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami terkagum dan bersyukur. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari semua penyembah Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami mengagumi-Mu Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Kiranya rancangan-Mu mengenai kami bukanlah rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami akan selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kebaikan-Mu tidak berhenti mengejar kami. Terima kasih Yesus Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I'm wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Amin. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Katakan, I will sing of the goodness of God. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti mengejar kami. Mari sembah Tuhan.
kau patahkan sumbu yang hampir padam. Oh, tak kau padamkan. Terima kasih kau selalu beri harapan yang baru, kekuatan yang baru. Tiada yang mustahil bagimu, kau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil, kau pencipta. Oh Tuhan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah yang percaya akan nama-Mu. Takkan kau permalukan, takkan kau abaikan yang mencari-Mu Tuhan, yang bergantung padamu. Yesus Tuhan, Kaulah harapan, Kaulah harapan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membuka pintu yang tertutup. Haleluya. Syara bara bara walaramo kinara mase. Kebaikan-Mu kan mengejar kami, kebajikan dan kemurahan kan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dia gembala yang baik bagi kita. Dia pasti menuntun kita ke air yang tenang, membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia akan menyertai kita melewati lembah kekelaman. Tongkatnya dan gadanya akan selalu bersama dengan kita. Bahkan Dia akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih, kami akan selalu diam di dalam rumah-Mu sepanjang masa dan mengagumi segala perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu Kau telah menyatakan kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu malam hari ini. Kami percaya Kau memperlengkapinya dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedang bagi kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami yang mendengarkan firman, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya, serta melakukannya setiap hari dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat yang ada di Surabaya. Terima kasih sekali untuk teman saya, Bapak Pendeta Hani Prayogo yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Saya dapat judul diberikan oleh Pak Hani, tetap berbuah lebat di segala musim. Nah, segala musim berarti ada musim yang baik, ada musim yang kurang baik. Makanya saya langsung berikan judul supaya saudara attract dengan bagian ini, yaitu tetap berbuah lebat di tengah krisis. Jadi kalau krisis bisa berbuah lebat, berarti di musim yang lain juga saudara bisa berbuah lebat. Ada banyak reaksi orang saat dia menghadapi krisis. Jadi bermacam-macam reaksi orang. Nah, reaksi dari orang dalam menghadapi krisis itu menentukan level kebahagiaan dari orang itu. Dan reaksi dalam menyikapi krisis juga berpengaruh terhadap buah yang dihasilkan. Oleh karena itu, reaksi itu akan mempengaruhi kebahagiaan dan juga mempengaruhi impact Anda bagi orang lain. Sehingga buah saudara pun akan tergantung dari bagaimana saudara menyikapi setiap krisis yang datang.
Saudara, ada seorang hamba Tuhan, teman saya di Ukraine, namanya Sande Adelaja. Dia berkata, our life ends up becoming the result of response we give to the demand of life. Hidup kita ini adalah hasil dari sebuah respons yang kita berikan setiap kali ada krisis datang, setiap kali ada persoalan datang dalam hidup kita. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat di saat saudara sedang ada di dalam doa bersama-sama. Nah, ada 3 reaksi di dalam Alkitab dan saya pengen saudara belajar semua sebab ini reaksi ini adalah reaksi yang natural atau yang ada ketika dia menghadapi krisis. Saya pengen saudara kita membaca Rut pasal yang pertama. Ini reaksi yang pertama yang ada. Saya ingin baca Rut pasal pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan, ini krisis ya. Di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya lagi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara perhatikan, kenapa Elimelech dan Naomi mereka pergi meninggalkan daerah Bethlehem. Pergi ke daerah Moab. Moab itu bukan tanah perjanjian. Nah, sedangkan Bethlehem itu berasal dari kata Bet dan Lehem. Bet itu artinya rumah. Lehem artinya roti, rumah roti. Atau Bethlehem itu juga bahasa Inggrisnya house of bread. Rumah roti, harusnya orang kenyang di situ. Tapi satu hari timbul kelaparan. Satu hari timbul kesusahan, timbul krisis, sehingga mereka harus mengungsi. Saudara, jadi kalau begitu apa sih Pak pelajaran yang nomor 1? Reaksi seseorang dalam menghadapi krisis. Saya ingin menyampaikan ada 3 macam reaksi seseorang dalam menghadapi krisis. Yang pertama, di dalam Rut pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-6, tadi yang kita baca, kalau ada krisis, maka orang itu lari dari masalah dan meninggalkan masalahnya. Dalam hal ini Rut, dia meninggalkan Bethlehem ke kota yang namanya Moab. Saudara, cerita dari rumah roti ini, inilah yang menginspirasi atau yang memberikan tekanan kepada saya ketika saya ada di Bethlehem. Ketika saya ada di Bethlehem, lalu Tuhan bertanya kepada saya, kenapa ya orang ini kok pergi meninggalkan rumah roti ya? Seharusnya mereka lapar. Lalu saya jawab, karena ada kelaparan. Lalu Tuhan berkata, bangunlah ministry House of Bread. Jadi kalau ada kesusahan, bisa lari tapi juga ada cara yang baru untuk mengatasinya. Jadi orang itu bermacam-macam reaksinya. Justru ketika Tuhan bertanya kepada saya berkata, itulah kenapa Tuhan menyuruh saya membangun House of Bread. Untuk apa? Untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, susah di tengah krisis. Nah, itu apakah hanya Naomi di dalam cerita Alkitab? No. Ada juga Abraham, bapak orang percaya. Berarti gini, ini reaksi dari semua kita, semua manusia. Refleksi dari setiap orang yang tidak mempersiapkan diri ketika krisis datang. Itu sebabnya gembalamu minta saya bahas, tetap berbuah lebat lagi, bukan berbuah biasa. Berbuah lebat ketika krisis terjadi. Wow. Atau di setiap musim. Secara khusus saya address pada krisis karena kita masih ada di tengah-tengah pandemi. Pertanyaannya apakah hanya Rut? Bukan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 12 ayat 10, Abraham dan Sarah, cara ini pernah dilakukan oleh Abraham dan Sarah sehingga menimbulkan banyak kejadian luka kepada istrinya dan akhirnya terjadi kesukaran-kesukaran yang terjadi akibat mereka lari meninggalkan kota Kanaan. Mereka lari ke Mesir mencari tempat untuk mereka bisa makan. Jadi dengan kata lain, reaksi ini kalau di dalam Alkitab ditulis itu artinya bisa mewakili salah satu saudara.
Kalau ada problem, kalau ada masalah, Anda lari. Tapi ini bukan yang Tuhan mau. Saudara, saya pengen supaya saudara belajar. Pak, apa sih akibatnya waktu Abraham dan Sarah dia pergi ke Mesir? Berapa banyak luka yang dialami oleh Sarah oleh karena dia disuruh mengaku adiknya. Dan bukan hanya itu, ketika dia dibawa oleh Fir'aun dan kemudian ketika dia diam di rumah Fir'aun, resiko besar dia akan bersetubuh dengan Fir'aun dan dia akan berzina dan Abraham cuci tangan untuk itu. Coba Anda bisa bayangkan betapa resiko berat yang ditanggung oleh Sarai. Bagaimana dengan Ruth? Ruth, perhatikan, kalau ada sebuah problem dan orang itu lari akan menimbulkan akibat selalu. Nah, akibatnya tergantung, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil seperti Abraham, yang besar seperti apa? Rut pasal yang pertama, kalau saudara membaca ayat yang ketiga dan ayat kelima, saya mau baca nih ayat ini. Sebab ini akan memberi contoh kepada kita, jangan suka lari dari masalah yang ada. Kita belajar ya, ayat 2 dan ayat 3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya ialah Mahlon dan Kilion. Semuanya itu adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Perhatikan ayat ketiga, akibat mereka tidak menghadapi krisis itu dengan caranya Tuhan, malah dia lari. Perhatikan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Mati suaminya. Kedua, ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat kelima, apa akibatnya berikutnya? Lalu matilah juga kedua anaknya. Berarti Ruth ini akibat dari reaksi dalam dia memberikan respon terhadap krisis yang terjadi di Bethlehem, mengakibatkan Ruth ini mengalami masalah-masalah kematian baik suami dan anaknya. Perhatikan, dia kehilangan keluarganya. Jadi dia kehilangan kotanya, kehilangan keluarganya, kehilangan suami dan anak-anaknya. Apa sih Pak artinya? Artinya ini. Kalau kita mengalami kematian, artinya hidupnya tidak berdampak baik di Moab dan di Bethlehem. Karena apa? Karena dia tidak tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. What should I do? Apa yang harus sesungguhnya saya kerjakan? Nah, saudara, kalau saya menulis tidak berdampak, itu artinya dia tidak memiliki buah bagi orang di rumahnya dan buah bagi orang di sekitarnya. Sedangkan Tuhan pengen saudara itu tetap berbuah di segala masa. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Montesquieu, dia berkata begini, happiness is not the absence of the problem, but the ability to deal with them. Jadi kebahagiaan itu bukan berarti tidak ada problem, Charles bilang. Tetapi kebahagiaan itu adalah kemampuan saudara untuk menyelesaikan problem, deal with the problem. And don't quit when you face the problem. Bukan saudara lari ketika saudara menghadapi problem. Seorang hamba Tuhan namanya Josh Walker Bush. Dia anak Tuhan dan dia berkata, the proper response to difficulty is not to retreat, but it is to prevail. Jadi cara yang terbaik memberikan respon ketika masa kesukaran itu bukan mundur, bukan lari, tapi hadapi dan saudara beroleh kemenangan. Itu bagian yang pertama. Saya berdoa supaya selama 30 menit saya bisa menolong saudara untuk bisa address setiap persoalan dan saudara berubah cara pandang saudara menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, cerita yang kedua ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Saudara pasti sudah
sering kita membaca ayat ini. Ada seorang nabi Tuhan yang takut akan Tuhan, tetapi dia waktu mati dia meninggalkan hutang kepada istri dan anak-anaknya. Dan kemudian kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, kedua, 3 sampai ayat 10, saudara akan melihat ceritanya penagih hutang datang. That is a problem. Penagih hutang datang mau mengambil anak-anaknya. Perhatikan, Ruth kehilangan anaknya karena dia keluar. Nah, wanita ini sudah kehilangan suaminya mati, tapi dia juga mau kehilangan anaknya. See? Lihat bagaimana caranya dia menyelesaikan problem. Perhatikan, mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal yang keempat supaya saudara dan saya bisa belajar ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mari kita membaca. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Sekarang perhatikan, saya ingin masuk lebih dalam. Ruth kehilangan suami, tapi dia nggak pulang, kehilangan anaknya, baru dia pulang. Saudara tahu ceritanya. Tapi berbeda sekali dengan orang yang kedua, namanya tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi dia diangkat cerita ini oleh Alkitab. Istri Nabi ini bukan lari, tapi dia menghadapi krisis dan memperoleh solusi bagi keluarganya. Wow. Jadi dia tidak lari dari kenyataan. Tapi dia hadapi kenyataan bahwa ada krisis. Lalu dia perhatikan, dia datang, dia bertemu dengan siapa? Bagaimana caranya? Dia harus ketemu Tuhan. Elisa adalah representasi dari Tuhan. Bertemu dengan Elisa merupakan lambang kembalinya dia kepada Tuhan. So that's why, perhatikan. Orang yang punya persoalan, orang yang punya masalah, kalau lari dari persoalan hidupnya nggak akan berbuah, hidupnya nggak akan berdampak bagi orang lain, never. Tapi ketika dia menghadapi dan dia datang kepada Tuhan, ini cara yang kedua, cara yang terbaik. Yang saudara dan saya bisa lakukan ketika ada problem, datanglah kepada Tuhan. Lalu Elisa memberikan arahan, saudara tahu ceritanya, apa yang ada padamu? Dia berkata nggak ada apa-apa. Selalu orang yang ada dalam krisis selalu kalau ditanya apa yang ada padamu, nggak ada apa-apa. Perhatikan, mujizat selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Please, jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dikasihi Tuhan. Semua mujizat, perhatikan statement saya ini, semua mujizat selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Untung wanita ini berkata, aku tidak ada apa-apa, kecuali, saudara jangan pernah remehkan ya, kecuali minyak dalam buli-buli dan tinggal sedikit, kata dia. Jangan pernah remehkan apa yang ada padamu. Mungkin saudara berkata, saya nggak punya harta Pak untuk menolong dan menyelesaikan krisis itu. Tapi saudara masih punya talenta, saudara masih punya karunia. Saudara masih punya potensi yang ada dalam dirimu dan saudara bisa aktifkan untuk saudara mencapai dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Singkat cerita, ketika dia mulai berkata, ketika dia datang kepada Elisa dan dia mengikuti arahan, pinjam semua botol, pinjam semua bejana, dituang dan tidak pernah berhenti sampai botolnya habis. Dan dia bayar hutang dan sisa dari kelebihan, yang hidup dari kelebihannya. Perhatikan ini. Jadi ketika dia mengikuti mencari Tuhan dan mengikuti arahan Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia yang terjadi. Dia tidak mengalami masalah yang berkepanjangan. Dia tidak mengalami persoalan yang berkepanjangan. Anaknya tidak jadi diambil. Tidak seperti Ruth yang suaminya mati lalu dia tidak berusaha kembali kepada Tuhan tapi dia stay di sana. Tapi beda dengan orang ini, dia datang kepada Tuhan di tengah krisis yang terjadi. Dia tidak mengalami masalah yang berkepanjangan tapi mereka memiliki cara hidup yang baru. Perhatikan, di setiap krisis selalu ada koreksi Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan yang ini. Baik gereja, baik perusahaan, baik keluarga, baik pendeta, baik ministry, apa saja.
Kalau di tengah krisis dan kita terdampak oleh karena krisis, itu disebabkan karena ada cara hidup kita yang salah. Salah satu yang salah dari hidup para nabi ini, hidupnya tidak berpadanan dengan apa yang ada. Dia senang utang. Ya, beli apa? Beli sepatu utang, beli daster utang, beli BH utang, potong rambut utang, gesek semua utang, gesek mudah, bayarnya yang susah. Nah, Tuhan ingin merubah di tengah krisis seperti ini. Kita sudah 2 tahun ada di tengah krisis. Dan saya berdoa supaya saudara jangan di tengah krisis, sometimes Tuhan izinkan supaya saudara dan saya ini, saudara belajar dari Tuhan untuk saudara bisa mengadaptasi dan merubah pola hidup dan cara hidup saudara di dalam saudara menghadapi krisis. Jadi kadang-kadang ada yang dikoreksi, sebab saudara perhatikan, apa yang dikoreksi Tuhan selama Anda di dalam krisis? Anda perhatikan, saudara, saya memperhatikan banyak sekali gereja yang mengalami kesulitan di tengah krisis. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan di tengah krisis. Karena Tuhan ingin memberikan koreksi. Saya berdoa supaya saudara mengerti dengan krisis ini, supaya Anda tidak mengalami krisis berkelanjutan, saudara mesti mengoreksi apa yang salah, cara hidup saya yang salah, yang Tuhan ingin supaya saya perbaiki. Orang ini punya kebiasaan suka berhutang dan tidak bisa mampu membayar. Hidupnya lebih tinggi daripada kemampuan berkat yang dia terima. Ada seorang hamba Tuhan namanya Eleanor Roosevelt, dia berkata, you can often change your circumstance by changing your attitude. Kamu bisa mengubah hidup kamu dan sekeliling kamu dengan cara kamu mengubah sikap dan cara hidupmu. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan saya berdoa supaya saudara belajar untuk menerima koreksi dari Tuhan. Dan apa akibatnya, impactnya? Ini impactnya. Impactnya satu keluarga diselamatkan. Saudara kan mau kan berbuah, di tengah krisis banyak orang susah dan saudara bisa membantu. Saudara di tengah krisis ini, saya lihat begitu banyak jemaat yang di tengah masa susah, justru dia bisa membantu orang lain dan tetap berbuah. Bahkan bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Wow. Dan anaknya tidak jadi diambil, dan anaknya dan keluarganya diselamatkan, keluarga besarnya juga diselamatkan. Bukankah ini kerinduan Tuhan bagi saudara? Saya melihat banyak sekali kesaksian daripada jemaat di tengah krisis. Dan ketika dia tiba-tiba krisisnya di PHK dia, lalu kemudian dia cerita, Pak saya di PHK, kamu cari Tuhan, apa yang harus kamu perbuat? Lalu dia berdoa, saudara tahu ketika dia berdoa, kemudian ada seorang jemaat yang keluar ya di PHK, dia pabrik sepatu, lalu kemudian dia pengen punya, bisanya cuma sepatu. Dia kemudian datang kepada orang yang jualan mesin untuk membuat pabrik sepatu. Ketika dia menghadap mereka dan semua mesin yang ada di situ yang dibutuhkan ada. Lalu dia menghitung uangnya. Setelah dihitung uangnya ternyata nggak cukup. Lalu kemudian dia nggak jadi beli. Lalu penjual dari mesin-mesin itu bertanya, kamu kok nggak jadi beli, kenapa? Dia jawab, saya nggak punya uang, nggak cukup uang saya. Lalu yang punya pabrik, yang punya alat-alat mesin-mesinnya ini yang jual mesin, dia berkata, dia bilang gini, bolehkah saya kasih kamu solusi? Apa itu Pak? Gimana kalau kamu jangan beli tapi kamu kerjasama? Saya sediakan mesin, saya sediakan pabriknya, gedungnya kamu boleh pakai, tapi hasilnya 50-50. Wow, dia bilang gini, siapa? Jadi waktu dia di PHK, dia beresponnya bukan lari, bukan mengeluh, bukan jauh dari Tuhan, justru mengejar Tuhan dan dia mendapati bagaimana Tuhan menolong dia. Dan akhirnya sekarang dia cerita, Pak dulu kalau saya tahu begini saya udah mulai dari dulu, 15 tahun saya kerja baru sekarang saya punya perusahaan pabrik sepatu. Dari karyawan pabrik sepatu jadi punya pabrik sepatu gara-gara krisis. Dan dari gara-gara itu dia bisa menolong orang lain yang gak punya kerjaan, yang bernasib seperti dia dan belum beruntung seperti dia, ditolong untuk bisa bekerja dan dia bisa menghidupkan banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir. Ini semua tertulis di dalam Alkitab. Saudara membaca nanti ya.
dari Kejadian pasal 39 sampai Kejadian pasal 50. Ada seorang pribadi namanya Yusuf. Orang lain kalau ada krisis, pertama lari. Kedua dia menghadapi, tapi setelah punya problem atau setelah krisis itu datang. Tapi yang ketiga adalah reaksi ketika krisis datang, justru dia menginisiasi terobosan bagaimana caranya supaya ada terobosan di tengah-tengah krisis, di dalam krisis itu sendiri. Pertanyaannya, apa sih Pak rahasianya kenapa Yusuf bisa menyelesaikan krisis? Saudara tahu krisis di krisis yang ada di Mesir di kala itu, bahkan seluruh dunia adalah krisis kelaparan. In the same problem with others nation. Semua sama problemnya. Semua sama seperti Abraham menghadapi kelaparan. Ini juga sama. Tapi bedanya dia menginisiasi. Dan akhirnya kelaparan itu bisa diantisipasi dan bisa diatasi. Karena apa? Ini rahasianya. Rahasia orang-orang yang mau menginisiasi di tengah problem, krisis. Nomor satu, dia harus berhubungan dengan Tuhan yang intim untuk menerima hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara, waktu dia menafsirkan mimpi, dia ngerti mimpinya, tapi untuk menyelesaikannya dia perlu hikmat. Di dalam mimpi tidak ada penjelasannya, tetapi hikmatlah yang membuat Yusuf menerima hikmat dari Tuhan dan dia bisa selama 7 tahun kelimpahan ambil 20%. Dan itu datangnya dari mana? Hikmat yang datang dari Tuhan. Yang kedua, dia hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, tahan menghadapi proses yang dia alami pada waktu sebelum krisis. Ini bagian proses untuk terbiasa menghadapi proses. Jadi kalau saudara, saya tidak tahu saudara di bagian 1 atau bagian 2 atau bagian 3. Tapi doa saya, kalau saudara ada di bagian 1 ya berubah. Rut kembali kok akhirnya kepada Tuhan. Istri Nabi juga kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang saya harapkan ada bersama dengan saudara. Yaitu saudara bisa tahan ketika ada krisis dan Tuhan bisa pakai saudara bahkan menginisiasi sebelum krisis yang besar itu datang. Seorang hamba Tuhan namanya Philip Yancey, dia berkata, endurance is not just the ability to bear the hard thing but to turn it into the glory. Endurance atau kekuatan seseorang, ketahanan seseorang bukan terletak pada kemampuan dia menangani masalah-masalah yang berat, tetapi bagaimana mengubah persoalan itu menjadi berkat sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Wow. Doa saya, ini yang hidup daripada Yusuf adalah orang yang bisa mengubah masalah justru jadi berkat bagi dirinya dan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf adalah pribadi yang berbuah lebat ketika ada krisis. Saudara, saya berdoa. Ini saya cerita. Tadi saya lanjutkan. Cerita Rut ini justru yang membuat Tuhan berbicara kepada saya. Untuk saya mulai membuat yang namanya ministry House of Bread. Dan ketika saya membangun House of Bread, di mana Pak? Di tengah krisis. Di tengah krisis gereja tidak bisa buka, maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, yang saya kerjakan adalah ngantor di kebun. Tuhan memberikan tanah 12 hektar sebelum krisis. Saya nggak tahu untuk apa. Dan sekarang saya tahu ketika Tuhan berkata bangun House of Bread. Lalu saya bangun dan ketika setelah pandemi, saudara tahu nggak? Orang-orang yang nggak punya kerjaan, kita bisa karyakan mereka bekerja di House of Bread. Mereka nggak punya keterampilan, kita latih, nanam hidroponik, nanam organik, nanam aquaponik, sistem aquaponik. Mereka memelihara ternak, mereka memelihara pohon-pohon buah dan sebagainya. Ada yang mereka bisa ikan, kita bikin budidaya ikan. Dan saudara bisa lihat dalam video ini. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi. Berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi, pada tahun 2015 HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat.
Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB, seperti terong ungu, pare, oyong, okra, daun kelor, cabai rawit, dan tomat ceri. Sayuran organik HOB ini mendapatkan animo yang cukup tinggi. Selain karena sehat dan berkualitas, harganya pun terjangkau. Berbeda dari kebanyakan sayur organik yang kita temukan di pasaran. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, ketiga, dan keempat. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan kemudian terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse ke-5, ke-6, dan ke-7. Sayuran hidroponik HOB tak kalah menarik minat pembeli. Selain karena sehat, kualitasnya pun sudah teruji. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik. Dengan mengusung prinsip yang sama, buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin maupun nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti pada pisang Cavendish, nangka, cempedak, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan, sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni, yaitu tidak menggunakan zat metil testosteron, suatu zat yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menyebabkan kanker dan keguguran pada ibu hamil. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung Integrated Farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Sukacita lainnya, beberapa waktu yang lalu, HOB mengadakan bazar sayuran dan ikan untuk jemaat jam 2.30. Dengan adanya bazar ini, jemaat 2.30 diharapkan tetap bisa menikmati sayuran dan ikan yang sehat di masa pandemi. Hal ini juga merupakan suatu bukti kepedulian dan kasih kita yang nyata terhadap sesama. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata melayani kotanya. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Nah, setelah video saudara saksikan, sekarang saudara lebih dari ratusan orang di tengah-tengah pandemi bisa kita tolong. Dan sekarang saudara, Tuhan minta supaya saya mulai jangan memikirkan hanya jemaat, tapi memikirkan gereja-gereja lain. Sekarang saudara, kita lipat gandakan sehingga House of Bread menjadi besar dan bisa memberi makan bagi kotanya. Dan sekarang gereja-gereja di kota-kota sekarang banyak yang datang untuk mereka pengen memberi makanan jemaatnya dengan makanan sehat. Dan saya beri mereka apa saudara? Diskon 30% supaya mereka bisa dapatkan income bagi gerejanya. Jadi
Kecuali menolong, menyelamatkan orang yang miskin, menolong jemaat memberi makanan yang sehat, juga menolong gereja-gereja yang memerlukan income tambahan di tengah krisis. Dan sekarang saudara, sudah mulai masuk kita melayani, ada yang di Serang, gereja di Cilegon, gereja di Bogor menjadi reseller, gereja di Jakarta, gereja di Cibubur, gereja di Bekasi. Mereka menjadi reseller oleh karena mereka memerlukan kehidupan supaya pelayanan bisa berjalan. Saya berdoa supaya di mana saudara berada, situasi apa yang saudara hadapi, saya berdoa supaya saudara bisa dipakai Tuhan. Nah, salah satu poin yang penting kenapa Yusuf bisa mengantisipasi, karena dia memiliki strategi bagaimana cara menghadapi krisis. Yaitu 7 tahun dia menabung selama 7 tahun kelimpahan. Lalu dia mengelola resourcesnya yang ditabung untuk 7 tahun masa krisis. Seorang hamba Tuhan namanya John Maxwell, dia berkata, if you wait to prepare until you confronted the crisis, you are too late. Kalau kamu menyiapkan menghadapi krisis itu, ya, kamu menyiapkan waktu krisis itu datang, sebenarnya kamu terlambat. Jadi yang benar gimana Pak? Yang benar sebelum krisis you have to anticipate. Kamu harus mengantisipasi how to deal with the crisis. Gimana caranya menyelesaikan persoalan itu. Dan saudara tahu, bagian yang terakhir, impact daripada hidup Yusuf. Bukan hanya keluarga. Yang pertama tadi dia kehabisan keluarganya, anaknya, suaminya. Bagian orang yang kedua, dia menyelamatkan keluarganya. Tapi bagian orang yang ketiga yang mengantisipasi, menginisiasi bagaimana menyelesaikan sebuah krisis. Impactnya besar, buahnya banyak. Seluruh bangsa merasakan pengaruh yang bisa melewati di masa krisis 7 tahunan. Saya berdoa kebenarannya akan menolong saudara. Apapun keadaan saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Apakah Anda saudara di bagian yang satu, dan Anda hari ini belum melewati masa ini dan saudara masih susah, jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan, cari seperti nomor 2 reaksi. Tapi kalau saudara sudah bisa survive di masa krisis, dan saudara pengen punya big impact, lebih lagi impact yang lebih besar, saudara harus tiru hidup daripada Yusuf. Saya berdoa kebenaran menolong saudara tetap berbuah banyak, tetap berbuah lebat di tengah krisis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan menolong kami. Dan tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mereka masih terdampak oleh karena krisis. Aku berdoa supaya mereka tidak putus asa dan jauh daripada-Mu. Sebaliknya mereka mengasihi Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka mendekat kepada Tuhan, dan mencari solusi di dalam Tuhan. Aku berdoa supaya mereka menemukan way out, jalan keluar, sehingga mereka bisa mengalami terobosan. Terpujilah nama-Mu. Pakailah Tuhan Pak Hani dan seluruh tim penggembalaan dan seluruh pengerjanya dan seluruh jemaatnya seperti Yusuf menginisiasi persoalan yang ada di kota dan bisa jadi berkat bagi kotanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru buat Pak Hani dan keluarga dan juga semua tim penggembalaan, pengerja dan seluruh jemaat yang ada di GBI yang di Surabaya. God bless you. Shalom, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali diberkati Tuhan luar biasa melalui penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Wiryo Hadi dari GBI WTC Tangerang. Luar biasa, kita kembali diingatkan bahwa hidup kita ini harusnya berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kita. Karena Allah kita, Yesus Allah yang Maha Kuasa, selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang sangat baik, teramat baik dan mengasihi kita dan memampukan kita untuk terus berbuah lebat. Bagian kita hanya melekat sama Tuhan. Kita sebagai ranting melekat pada pokok anggur. Dan Yesus adalah pokok anggur kita. Haleluya. Ayo terus semangat, hidup kita menjadi berkat.
tahun 2022 hidup kita penuh dengan berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemenangan. Syaratnya hanya terus melekat sama Tuhan, gandol Gusti Yesus, nyender Gusti Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah juru selamat kami. Kami mengucap syukur kembali kami dilayakkan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami terus bersinar terang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau Roh penolong, Engkau Roh kebenaran, tolong kami, tuntun kami selalu dalam kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kami hidup sebagai pelaku firman. Semua jemaat yang sudah mengikuti akan ibadah ini, semuanya dipimpin Tuhan, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dipakai Tuhan luar biasa sebagai alat kemuliaan Tuhan. Untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Wiryo, terus Engkau memberkati hamba-Mu ini luar biasa, pengurapan Al yang tinggi terus ada dalam diri hamba-Mu ini, dan sungguh hidupnya, pelayanannya, nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan, dan sungguh dia menjadi berkat. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan semua apa yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Demikian juga pemerintahan kami, Bapak Presiden kami ditolong Tuhan, Bapak Jokowi ditolong Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan Bapak berhasil, Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan, Kau melindungi daripada yang jahat, Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Semua pejabat-pejabat bantu Presiden juga Tuhan tolong, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, Tuhan tolong supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dan takut akan Tuhan dengan kejujuran dan keadilan. Wali kota kami Pak Eri, gubernur kami Bu Kofifa juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan membuat mereka berhasil. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.